Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita membahas terkait dengan konseling keluarga berencana. Nah, jadi sekarang kita membahas terkait dengan konseling keluarga berencana, di mana konseling dari keluarga berencana ini merupakan sebuah investasi keluarga di masa depan ya. Jadi kita harus tahu bahwa keluarga berencana itu adalah program untuk merencanakan jumlah anak yang ideal. Nah, di sini kita sudah garis bawahi bahwa keluarga berencana adalah terkait perencanaan untuk menentukan jumlah anak yang ideal. Nah, tentunya sebuah keluarga berencana atau program yang dicanangkan oleh pemerintah, nah itu tentu ada tujuan dan maksudnya ya. Nah, di sini untuk keuntungan atau tujuan dari program KB itu sendiri adalah meningkatkan kesehatan ibu dan juga anak. Di sini kita garis bawahi bahwa tujuan dari program KB adalah meningkatkan kesehatan ibu dan juga anak, serta menciptakan keluarga yang bahagia dan juga sejahtera. Oke, kita lihat selanjutnya. Apa itu keluarga berencana? Jadi jadi sekarang kita sebagai seorang konselor, kita sebagai petugas kesehatan itu disebut juga sebagai konselor. Jadi kita harus tahu dulu apa itu konseling dari keluarga berencana. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi dan yang perlu kita ketahui apa itu konseling dari keluarga berencana ya. Nah, di sini definisi sebuah konseling adalah dialog antara konselor dan pasangan guna memilih kontrasepsi yang tepat. Jadi di sini prinsip dari konseling itu ada konselor. Nah, di sini ada konselornya. Nah, kemudian ada pasangan atau orang yang kita akan berikan konseling ya. Nah, jadi di sini konselornya kita sebagai seorang bidan, sedangkan pasangan ini adalah yaitu pasangan usia subur yang datang mungkin ke tempat kita untuk berkonsultasi terkait pemilihan kontrasepsi yang tepat digunakan sesuai dengan kebutuhan. Nah, kemudian untuk konseling keluarga berencana itu juga harus disertai dengan informasi yang lengkap. Jadi harus disertai dengan informasi yang lengkap. Kita sebagai konselor dalam memberikan informasi harus disertai dengan data yang akurat ya. Nah, jadi jangan asal memberikan data, kita harus memberikan data yang akurat, apa misalnya terkait efek samping atau kekurangan dari sebuah alat kontrasepsi. Nah, itu harus kita berikan data yang akurat tentang berbagai metode kontrasepsi. Kemudian, seorang konselor, nah di sini saya garis bawahi, seorang konselor yaitu kita sebagai nakes ya. Nah, kita sebagai nakes itu disebut juga dengan seorang konselor. Kita sebagai konselor harus bisa membantu pasien atau klien kita itu menentukan jenis kontrasepsi sesuai dengan kebutuhannya. Di sini kita garis bawahi bahwa kita sebagai konselor harus mampu membantu pasien untuk memilih kontrasepsi sesuai dengan kebutuhannya. Jadi apa kebutuhan dari kontrasepsi yang diinginkan atau yang cocok untuk pasien atau klien yang datang sama kita, maka kita harus mampu mengarahkan pasien itu atau klien kita untuk memilih satu metode yang tepat ya, yang cocok buat mereka pasangan suami istri. Kemudian bisa kita lihat di sini mengapa konseling KB itu sangat penting. Nah, ini perlu kita garis bawahi kenapa konseling KB itu sangat penting ya. Kalau tidak penting, tidak mungkin diprogramkan oleh pemerintah terkait dalam menciptakan keluarga yang sejahtera. Nah, kenapa konseling KB itu penting? Yang pertama itu merupakan sebuah kesadaran dari kesehatan. Jadi untuk konseling keluarga berencana itu merupakan sebuah kesadaran dari kesehatan. Artinya apa? Di sini konseling KB itu bisa memperkuat pemahaman tentang kesehatan reproduksi dan perencanaan keluarga. Jadi dengan adanya konseling KB, tentu kesadaran dari klien kita terhadap kesehatannya itu bisa meningkat. Nah, artinya pemahaman mereka terkait kesehatan dan juga kesehatan reproduksi dan juga perencanaan KB itu lebih kuat dan lebih meningkat lagi gitu ya. Nah, jadi itu pentingnya kita berikan konseling KB. Kemudian mengurangi kehamilan yang tidak diinginkan. Karena ini memang banyak sekali kasus yang kita temukan di lapangan. Mungkin banyak dari pasangan yang apa yang sering kita sebut dengan kebobolan ya,
di lapangan mereka tidak menginginkan kehamilan, namun masih terjadi kehamilan. Nah, itulah pentingnya kita memberikan sebuah konseling dan juga membantu pasien kita untuk menggunakan kontrasepsi sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini mencegah kehamilan tanpa persiapan dengan cara yang efektif. Jadi banyak metode kontrasepsi yang ada. Nah, itu memang semuanya bertujuan mengurangi kehamilan yang tidak direncanakan. Jadi memang orang atau pasangan yang ber-KB itu memang rencananya itu memang apakah mereka menunda kehamilan, apakah menjarangkan jarak kelahiran, atau memang menstop kelahiran. Nah, jadi kita harus mengetahui apa tujuannya ber-KB, lalu kita berikan konseling sesuai dengan maksud serta tujuan dari klien kita itu. Kemudian menurunkan resiko, mengurangi komplikasi saat kehamilan dan persalinan. Nah, ini tentu ya. Kenapa? Karena salah satu komplikasi dalam persalinan adalah paritas yang tinggi. Nah, jadi dengan paritas paritas yang tinggi atau sering disebut juga grande multivara atau grande multigravida dengan paritas 4 ke atas, nah itu merupakan salah satu faktor resiko ibu dalam kehamilan dan persalinan sehingga memicu atau berpeluang besar mengalami komplikasi. Makanya perlu kita anjurkan untuk ber-KB. Oke, kita lihat selanjutnya manfaat dari konseling KB itu sendiri. Nah, manfaat dari konseling KB itu tentu berbagai macam ya. Ada untuk individu, untuk masyarakatnya, dan untuk pasangannya juga. Nah, kalau untuk individunya apa? Nah, tergantung apakah sang suami atau sang istri yang akan ber-KB. Nah, kalau untuk individunya itu menentukan metode kontrasepsi yang paling cocok. Jadi kita harus mampu mengetahui kondisi pasien di lapangan. Kemudian untuk pasangan itu membantu keluarga yang harmonis dan juga terencana. Nah, di sini kita tadi seperti yang kita sudah bahas sebelumnya bahwa salah satu kurangnya keharmonisan keluarga adalah karena mungkin terciptanya atau terjadinya kehamilan yang tidak direncanakan oleh pasangan itu, sehingga mungkin akan timbul konflik untuk kedepannya. Nah, makanya perlu diberikan sebuah konseling KB serta penggunaan KB untuk membangun keluarga harmonis dan juga terencana bersama ya. Oke, untuk masyarakat. Untuk masyarakat kita lihat bahwa manfaat dari konseling KB itu sendiri yaitu meningkatkan kualitas hidup generasi penerus bangsa. Jadi kalau kita merencanakan kehamilan itu terencana sesuai dengan kemampuan kita, artinya dalam sebuah ekonomi, misalnya kita hanya mampu menghidupkan atau membesarkan 2 orang anak atau membiayai 2 orang anak. Nah, ketika itu terencana sesuai dengan program atau keuangan keluarga, maka kualitas hidup generasi penerus bangsa ini akan lebih baik ya. Oke, kita lanjut. Kemudian kita lihat apa saja sih metode kontrasepsi yang tersedia. Nah, di sini ada kontrasepsi yang kita namakan kontrasepsi hormonal yang ada pembagiannya seperti pil, suntik, dan juga implan. Nah, di sini juga ada AKDR dan IUD ya. Nah, ini termasuk kontrasepsi jangka panjang. Nah, ini alat kontrasepsi dalam rahim ya. Nah, ini non hormonal. Kemudian ada kontrasepsi barier, ada kondom dan juga diafragma. Kemudian ketika pasangan itu tidak lagi menginginkan anak atau menstop untuk kelahiran, maka bisa kita anjurkan untuk vasektomi untuk sang pria atau suami, kemudian tubektomi untuk si istri. Oke, kita lihat proses dari konseling KB. Nah, proses dari konseling KB itu ada namanya sesi awal, pemberian informasi, pemilihan metode, serta tindak lanjut. Kita bahas dari sesi awal. Nah, ini proses dari pemberian konseling KB ya. Nah, untuk proses pemberian konseling KB itu di sesi awal seperti evaluasi kebutuhan dan riwayat kesehatan. Jadi setiap apapun tindakan yang kita lakukan untuk anamnesis dan pemeriksaan jangan pernah ditinggalkan. Jadi memang data subjektif, data objektif itu memang penting dalam sebelum kita memberikan sebuah asuhan. Kemudian pemberian informasi. Nah, ini mungkin masuk ke tahap planning. Perencanaan kita harus
Setelah kita mengetahui apa rencana dari klien kita untuk datang, maka kita bisa memberikan informasi terkait metode kontrasepsi secara rinci sesuai dengan perencanaan dan juga kebutuhan dari klien kita. Kemudian pemilihan metode. Setelah kita jelaskan berbagai alat kontrasepsi yang tersedia dan kebutuhan mereka seperti apa, lalu kita diskusikan untuk pengambilan keputusan bersama. Jadi kita sudah menginformasikan kontrasepsi pil, kontrasepsi IUD atau hormonal, non hormonal, barier atau mantap sekalipun ya. Nah, jadi kita setelah itu baru memutuskan. Nah, memutuskan apa kebutuhan atau kontrasepsi mana yang direncanakan untuk digunakan. Tentu saja di sini dalam pengambilan keputusan itu hak penuhnya kita berikan kepada klien. Kita sebagai konselor hanya mengarahkan saja ya. Kemudian tindak lanjut. Nah, tindak lanjut di sini tentu saja kita harus melakukan follow up. Kita melakukan follow up terkait apa yang sudah kita lakukan. Misalnya ketika kita sudah melakukan pemasangan IUD, maka kita lakukan follow up mungkin jika ada efek samping atau kontrol ulang ketika ada permasalahan atau beberapa minggu lagi gitu ya. Nah, kemudian peran konselor dalam konseling. Nah, jadi di sini kita sebagai konselor ada perannya ya. Nah, di sini kita ada perannya. Yang pertama kita mendengarkan secara aktif. Nah, di sini kita mendengarkan secara aktif, di sini kita memahami kebutuhan dan kekhawatiran klien tanpa menghakimi. Nah, jadi kita dengarkan apa maksud dan tujuan pasien kita atau klien kita itu datang. Nah, kita dengarkan saja. Nah, kemudian memberikan informasi. Setelah kita mengetahui apa keluhannya, kemudian kebutuhannya seperti apa, barulah kita memberikan informasi terkait apa yang ada. Nah, makanya sebelumnya juga sudah saya sampaikan bahwa data subjektif dan objektif itu sangat penting ya. Nah, kemudian menghormati keputusan. Nah, jadi untuk pengambilan keputusan itu mutlak ada di tangan pasien atau klien kita. Kita hanya memberi ruang pada klien untuk menentukan pilihannya sendiri. Jadi kita tidak berhak untuk menentukan atau memutuskan klien itu harus memilih metode kontrasepsi apa, tapi kita hanya memberikan ruang untuk memberikan pemahaman seperti ini, seperti ini, seperti ini. Namun untuk pilihan tetaplah sang pasien atau klien kita yang menentukan. Kemudian menjaga rahasia. Nah, ini berkaitan dengan prinsip etik juga. Kita harus menjaga rahasia pasien atau klien kita. Nah, ini tentu kita tidak akan menyebarluaskan informasi yang kita dapatkan. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini studi kasus keluarga berencana dengan program konseling KB. Ini bisa kita lihat bahwa ada pasangan muda menunda kehamilan pertama agar siap secara finansial dan emosional. Nah, ini salah satu bentuk perencanaan konseling KB atau perencanaan penggunaan kontrasepsi di lapangan. Kemudian keluarga dengan 3 anak ingin mengakhiri kehamilan untuk mempertahankan kesejahteraan keluarga. Artinya kalau kita menemukan kasus yang seperti ini, maka metode kontrasepsi yang bisa kita gunakan bisa kita sarankan untuk langsung ke metode kontrasepsi mantap ya, vasektomi atau tubektomi karena mereka sudah ingin mengakhiri kehamilan. Nah, jadi harus kita pahami mereka sudah menginginkan mengakhiri kehamilan. Kemudian wanita dengan kondisi medis, jadi menggunakan kontrasepsi khusus sesuai dengan rekomendasi kesehatan. Jadi memang ya ada beberapa wanita yang mungkin masalah kesehatan, ada gangguan hormon ataupun yang lain sehingga mereka itu tidak bisa menggunakan atau memilih metode kontrasepsi secara keseluruhan. Ada kontrasepsi khusus yang harus kita rekomendasikan sesuai dengan kesehatannya. Nah, jadi ini perlu kita perhatikan juga dalam memberikan konseling KB. Kemudian apa tantangan dalam pelaksanaan konseling KB di lapangan yang harus kita atasi atau yang sering kita temukan? Itu yang pertama. Nah, itu yang pertama adalah mitos dan salah paham. Ini seringkali ya, seringkali kita kaitkan dengan kebudayaan atau informasi yang keliru terkait kontrasepsi di lapangan. Salah satu contohnya adalah masih banyak
masyarakat yang beranggapan bahwa seperti contoh penggunaan IUD, masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa IUD itu bisa sampai ke jantung gitu ya. Nah, padahal itu tidak sama sekali. Nah, itu hanyalah sebuah mitos dan juga kesalahpahaman terkait dengan penggunaan kontrasepsi. Kemudian keterbatasan akses. Nah, ini masih ada beberapa wilayah terpencil yang mungkin sulit dijangkau. Nah, ini keterbatasan akses buat mereka untuk menggunakan kontrasepsi. Nah, di sini peran kita sebagai bidan bagaimana kita bisa mengait. Nah, mengait wanita-wanita yang mungkin di daerah terpencil untuk memang harus ikut serta juga dalam menggunakan kontrasepsi. Kemudian sumber daya yang terbatas. Nah, ini terkait dengan SDM, mungkinnya kurangnya tenaga konselor terlatih atau fasilitas yang memadai di lapangan. Nah, kemudian apa kesimpulan dari konseling KB? Nah, jadi untuk sebuah konseling KB adalah kunci dari keluarga yang sejahtera. Di sini saya garis bawahi lagi bahwa konseling KB itu adalah kunci dari menciptakan keluarga yang sejahtera, di mana dari konseling KB itu kita bisa menentukan investasi masa depan yang lebih terarah dan cemerlang, kemudian meningkatkan kualitas hidup. Di sini tentu memperbaiki kesehatan ibu dan stabilitas keluarga ya. Kemudian mari kita bersama sukseskan KB. Karena di sini untuk keberhasilan program KB adalah dibutuhkan peran serta aktif masyarakat, peran aktif masyarakat. Oke, mungkin hanya itu materi kita pada saat ini. Kita akhiri ya. Semoga bisa dipahami.